Ya. Oh, Masalah. Allahu Akbar. Ini ada rekaman loh, ada rekaman. Rekaman apa? Ada rekaman. Rekaman apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas soal oknum polisi ya yang viral karena memukul sosok supir ya, yang awalnya sempat damai, ujung-ujungnya kok malah dilaporkan kembali ya. Ini terkait juga dengan sosok artis Zanzabela ya. Apakah beliau juga sosok yang ngompor-ngomporin gitu ya? Ya, sebelumnya saya sudah merangkum berita ini dalam video cuplikan-cuplikan singkat yang nantinya akan kita dengar dan kita akan tanggapi ya teman-teman. Oknum polisi yang pukul supir taksi online terancam 2 tahun penjara. Kejadian yang menimpa Mas Rizky yang dipukul oknum polisi makin memanas. Pasalnya, damai yang dilakukan pihak oknum penumpang adalah di bawah tekanan. Dalam sebuah kasus, seorang polisi yang memukul warga sipil sedangkan ia tidak sedang bertugas, maka atas tindakannya itu bisa jadi polisi tersebut dapat dikenakan tindak pidana umum dan pelanggaran kode etik profesi Polri. Berkaitan dengan tindak pidana umum, polisi tersebut dapat terkena pasal 351 KUHP ayat 1 yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Ya, jadi emang kalau udah dalam kondisi emosi, sama-sama emosi ya akhirnya jadi seperti ini ya gitu. Namun ini kita lihat lebih lengkapnya biar kita bisa narik kesimpulan. Supir taksi online dipukul oknum polisi disebut gara-gara mobil Alphard. Sosok penumpang yang diduga oknum anggota polisi bernama Bambang kini tengah jadi perhatian publik. Pasalnya perbuatannya yang terekam kamera handphone sang supir memukul bagian wajah menjadi kecaman netizen. Namun ada penyebab awal yang diduga menyulut emosi keduanya, di mana pada saat mau membantu menyetel titik lokasi baru si penumpang, gak sengaja si supir menabrak mobil Alphard di depannya. Setelah supir menyelesaikan masalah dengan mobil Alphard, si penumpang itu ikut-ikutan marah yang akhirnya menyuruh turun sang oknum polisi tersebut. Kondisi ini harusnya tak jadi panjang andai masing-masing kedua belah pihak dapat menyikapi dengan bijak dan kesabaran. Ya, jadi bisa dipastikan ya teman-teman, ini penyebabnya karena saling terbawa emosi ya. Mungkin ada permasalahan di rumah atau di pekerjaan, kemudian dilampiaskan pada saat ketemu orang yang mungkin juga sama-sama punya permasalahan gitu. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya pada saat mau merubah titik lokasi yang awalnya di halte kemudian berada di dalam Polda Metro gitu. Ini kan sang sopir menengadah ya ke belakang kemudian mau menyetelkan, namun entah salah nginjek kopling atau rem, nabraklah mobil Alphard yang di depan. Nah, setelah diselesaikan sama si sopir ya, Mas Rizky ya kok salah. Ini malah makin ruwet. Pasalnya sang penumpang yang diduga oknum polisi ini masuk ke dalam mobil kemudian kok malah ngomel-ngomel. Ya logikanya si sopir ini udah kena musibah gara-gara terbawa emosi dalam mobil mau nyetelkan dan lain-lain gitu kan. Malah diomelin lagi. Siapa yang gak emosi kan gitu ya, siapa yang gak terpancing emosi. Saya sudah keluar uang gitu, lebih daripada ongkos Anda gitu. Penyebabnya juga dari Anda juga gitu. Ya siapa yang nggak emosi nih sopir kan gitu. Makanya udah jatuh ketimpa tangga malah ditonjok lagi. Waduh, makin runyem ya teman-teman ya. Mobil Alphard di depannya. Setelah supir menyelesaikan masalah dengan mobil Alphard, si penumpang itu ikut-ikutan marah yang akhirnya menyuruh turun sang oknum polisi tersebut. Kondisi ini harusnya tak jadi panjang andai masing-masing kedua belah pihak dapat menyikapi dengan bijak dan kesabaran. Inilah penyebab supir taksi online dipukul penumpang yang diduga oknum polisi berpangkat kompol. Kuasa hukum Rizky, Roberto Sihotang, menceritakan kronologi. Ya, jadi aku mau berpesan nih kepada Mas Bambang ya. Ini kan masalahnya Mas supirnya juga banyak masalahnya nih juga ya kan. Ada masalahnya yang bayar, yang menyelesaikan nabrak Alphard di depan, yang Anda sebagai penumpang sudah menentukan
posisi titik tapi Anda mau merubah gitu. Cuman di sini ada pernyataan dari Mas sopir, katanya si penumpang ini menjawab dari awal ini udah terkesan terkesan tidak menghargai gitu ya, terkesan merendahkan. Makanya ini juga menjadi awal di mana situasinya menjadi mencekam. Itu dia. Hukum Rizky, Roberto Sihotang menceritakan kronologi awal pemukulan terhadap kliennya tersebut. Awalnya Rizky mendapat penumpang dari kawasan Senayan City, Jakarta Selatan dengan titik tujuan ke halte Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober 2024. Saat di tengah perjalanan ditanya soal titik pemberhentian, penumpang itu menjawab Mas Rizky dengan nada yang kurang mengenakan. Dia kayak merendahkan gitu. Saat di perjalanan dan disodorin HP penumpang yang mau mengubah titik turun, Mas Rizky menabrak mobil. Ya, ini saya mau tanya sama teman-teman, kira-kira cocok nggak seperti pernyataan Mas supir ini yang katanya dia merasa direndahkan dari seorang penumpang yang diduga oknum polisi berpangkat tinggi ya, seorang perwira. Mana yang lebih logika gitu? Ya kalau saya lebih logikanya Mas Rizky ini gitu, si supir ini gitu, karena dia seorang supir gitu. Supir taksi online ini berbeda Pak Bos ya, Pak Pol ya, dengan seorang yang kerja di bus di taksi-taksi kayak Bluebird dan lain-lain yang mereka memang menggunakan fasilitas mobil dari perusahaan. Kalau taksi online nih mobilnya sendiri, ya servisnya sendiri. Mereka ini mitra, bukan pekerja yang di perusahaan besar kemudian mereka dapat apa gitu. Enggak, ini mereka mitra, beda statusnya gitu. Jadi janganlah direndahkan seperti itu gitu ya, mentang-mentang pangkatnya gede gitu, pangkatnya besar gitu, merendahkan yang hanya seorang supir ya. Gak boleh seperti itu, semena-mena gitu ya. Ya seharusnya panjenengan sebagai penumpang ya bisa menyikapi dengan bijak lah. Apalagi Anda punya anggota yang banyak kan. Kalau polisi berpangkat kompol ya, itu kan anggotanya banyak ya. Ya harusnya menghargai anggota, menghargai masyarakat terutama. Karena Anda juga harusnya sadar uang yang Anda terima adalah uang dari masyarakat gitu. Part yang ada di depannya. Setelah diselesaikan, penumpang itu masuk ke mobil, lalu ia marah-marah. Dan di situ Mas Rizky meminta turun penumpang, kemudian dapatlah bogem mentah ke wajahnya. Misteri supir taksi online yang dipukul oknum polisi, netizen dukung untuk tetap tempuh jalur hukum. Pemukulan yang diduga dilakukan oknum polisi bernama Bambang terus menjadi perbincangan publik. Pasalnya pelaku tak berpikir panjang, memukul wajah driver bagian. Ya, ini Bang Kompol ya, Bang polisi, oknum polisi yang bernama Bambang ya. Ini sebetulnya nggak menduga ya. Biasanya kamera itu ya di depan ataupun di belakang mobil. Loh, kok ini terekam ya? Terekam di dalam mobil gitu. Ternyata ini dari ponsel ya teman-temannya. Nah, ini Mas sopir ini udah feeling ini kok dari awal ini udah nggak srek saya nih sama si penumpang ini. Makanya dia udah siap-siap nih ya, udah menduga nih akan apa yang terjadi pada dirinya. Dan memang yang dipikirkan, yang difeelingkan sama sang sopir ini terbukti kan, melakukan tindakan kekerasan. Nah ini yang nggak boleh sebetulnya ya dilakukan oleh oknum oleh penegak hukum di Indonesia ya, termasuk polisi ya. Nggak boleh seperti itu kepada masyarakat. Apalagi seharusnya namanya polisi itu harus melindungi masyarakat, bukan malah menganiaya seperti ini ya. Walaupun ini dilakukan oleh seorang oknum seperti itu ya teman-teman. Dan pipi sebelah kiri. Bukan hanya itu, pernyataan damai yang dilakukan kedua belah pihak pun disebut di bawah tekanan karena pelaku diduga adalah seorang polisi. Permintaan perdamaian pun juga nggak boleh seperti ini ya. Artinya Mas supir katanya dibawa ke ruangan oleh dua orang polisi, kemudian dipaksa untuk menulis dengan tangan pernyataan damai. Kemudian dijanjikan uang sebesar 2 juta, diterima 5 juta ya, diterima cuman hanya 2 juta rupiah. Ya jelas ini udah ngeprank ya namanya gitu. Makanya
Mas supir menuju ya meminta bantuan seorang artis ya bernama Zanzabella untuk membongkar ini semua. Sah-sah saja, kita lihat bagaimana ke depannya. Semoga tidak ada lagi ya karena emosi sesaat, karena permasalahan pribadi, ujung-ujungnya malah merugikan orang lain ya, merugikan orang lain yang sebetulnya nggak harus kena imbasnya dari permasalahan kita. Sampai sini dulu, kita lanjut di part berikutnya.